Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Kisah Fajrin Hasanah, bisa dipanggil Ibu Kisah. Saya dari IAIN Jember, Prodi Tadris IPS. Saya sangat senang sekali bisa bergabung di SMP Darussolah ini, dan lebih senang lagi bisa bergabung di kelas 8A ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harapkan siswa dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua yaitu siswa mengidentifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, siswa dapat menguraikan faktor-faktor mobilitas sosial. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial artinya seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian mobilitas sosial, yaitu Paul B. Horton, Kim Baliung, dan Raymond Wimage, Anthony Giddens, Harton, dan Han. Mobilitas sosial terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, mobilitas vertikal, dan yang kedua, mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status sosial atau kedudukan seseorang, atau naiknya orang-orang yang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Contohnya Pak Budi, seorang guru di SMPN 1 Kota Bumi. Karena beliau menjalankan tugas dengan baik berprestasi, maka Pak Budi diangkat menjadi kepala sekolah. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Contohnya, seorang pegawai ketahuan korupsi lalu dipecat dari pekerjaannya dan dipenjarakan. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Pada mobilitas ini tidak terjadi perubahan dalam derajat kedudukan seseorang. Contohnya, Bu Sri, seorang kepala sekolah, kemudian Dinas Pendidikan memindahkan Bu Sri ke sekolah lain, namun tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Adapun faktor-faktor pendorong yang pertama yaitu faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden Indonesia yang pernah memimpin negara kita, seperti Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdul Rahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Ketujuh tokoh Indonesia tersebut mencapai status sosial yang tinggi berkat sistem demokrasi. Yang kedua, faktor individu. Setiap keberhasilan yang ingin dicapai pastinya kembali kepada diri kita. Bagaimana kita berjuang, ambisi kita, sikap, pengetahuan, keterampilan, itu adalah kunci untuk mencapai peningkatan. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong manusia untuk berjuang segigih-gigihnya. Yang keempat, faktor ekonomi.
Acil adalah anak dari keluarga miskin. Karena keadaannya itu, ketika SD ia sering dibully oleh temannya, namun ia tetap semangat dan selalu berusaha yang terbaik. Yang kelima yaitu faktor politik. Kondisi negara yang aman dan damai membuat para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan. Semua rakyat berperan aktif dalam pembangunan. Yang keenam yaitu kemudahan akses pendidikan. Jika pendidikan mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan ilmu yang diperolehnya. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Adapun faktor yang pertama yaitu kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Namun sesulit apapun bukan berarti tidak bisa ya. Tetap semangat dan jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat kalian putus sekolah, karena pendidikan itu penting. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi atau perbedaan perlakuan. Biasanya orang yang didiskriminasi cenderung mendapat perlakuan yang berbeda. Diskriminasi biasanya terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu suku, ras, agama, golongan, dan perbedaan bangsa. Baik anak-anak, mungkin materi yang kita pelajari pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Dan apabila ada yang tidak paham, silahkan dipertanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.